Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dengan suara Bu Alif. Kali ini Bu Alif akan mereview tugas 8 tentang pencemaran udara dan tanah yang kemarin sudah dikerjakan. Langsung saja ke nomor 1. Ini untuk gambar 1 dan 2 sudah jelas ya. Kalau gambar 1 tampak terjadi polusi udara di jalan akibat asap dari kendaraan bermotor. Sedangkan gambar 2 jalannya masih asri dengan banyak pepohonan dan tumbuhan di sampingnya. Dari kedua gambar ini kita bisa tahu bahwa polusi udara itu bisa diakibatkan oleh manusia, yakni dari penggunaan kendaraan bermotor dan dapat mengganggu kegiatan manusia dan organ pernapasan manusia. Ini dilihat dari gambar 1. Sedangkan dari gambar 2 kita juga jadi bisa tahu bahwa lingkungan yang asri itu yang belum terjadi pencemaran udara, kalau dilihat dari kondisinya masih banyak tumbuhan. Jadi upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya polusi udara itu dengan menanam pepohonan di pinggir jalan. Lalu juga dengan mengurangi atau membatasi penggunaan kendaraan bermotor. Untuk soal nomor 2, yang A, ini mengenai artikel. Jadi yang A, peristiwa yang terjadi di Kelurahan Rawa Arum, Grogol, Kota Cilegon, Banten adalah adanya debu pasir yang mengotori rumah warga. Ini mengindikasikan bahwa terjadi polusi udara di Kelurahan Rawa Arum. Bisa kita lihat dari bait pertama artikel. Lalu yang B, faktor yang menyebabkan peristiwa tersebut. Jadi faktor yang menyebabkan adanya polusi udara adalah material debu pasir dari pembangunan PT Lotte Chemical yang terbawa angin ke pemukiman warga. Ini bisa kita lihat dari bait kedua, ketiga, dan keempat dalam artikel. Sedangkan untuk yang C, dampak yang diakibatkan adalah ini ada 3. Kalau kita baca dari artikel, itu yang pertama rumah menjadi kotor karena debu pasir, lalu membuat sakit mata atau mata pedih, dan juga menyebabkan sesak napas atau asma. Jadi dari soal ini itu kita bisa tahu bahwa polusi udara juga bisa disebabkan oleh pabrik. Polusi udara ini mengganggu warga baik dari segi kesehatan maupun kenyamanan. Sedangkan untuk soal nomor 3, upaya untuk mengatasi pencemaran udara itu bisa kita lakukan dengan mengurangi dan membatasi penggunaan kendaraan bermotor. Lalu bisa dengan menanam pohon, terus menghindari pembakaran sampah, lalu kita bisa menegur atau melaporkan oknum-oknum yang menyebabkan pencemaran udara seperti pabrik-pabrik yang nakal. Seperti contoh yang nomor 2. Untuk soal nomor 3, dari gambar 1 kita bisa lihat bahwa lingkungan tanah yang subur itu dipenuhi dengan rumput, sedangkan gambar 2 itu terlihat tanah yang kotor dengan banyak sampah. Nah, dari gambar tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa gambar 2 telah terjadi polusi tanah. Yang polusi tanah ini bisa membuat tanah tidak subur, tidak seperti gambar 1 yang penuh dengan rumput. Lalu untuk soal nomor 5, yang A, dari artikel tersebut, fenomena yang dapat disimpulkan adalah sulitnya plastik terurai di tanah. Hal ini kita bisa lihat dari banyaknya fakta yang ditemukan bahwa kemasan plastik lama itu dari tahun-tahun yang tua, seperti kemasan sampo tahun 1980, lalu juga bungkus mie instan tahun 1998, bungkus mie instan tahun 2000 dan 1990. Kemasannya masih terlihat utuh dan masih belum hancur. Lalu untuk dampak yang B, dampak yang terjadi karena penimbunan plastik adalah seperti merusak pemandangan tanah, lalu mengurangi kesuburan tanah, lalu mematikan organisme tanah. Untuk yang C, selain itu dampak yang terjadi juga bisa menimbulkan bau tidak sedap,
lalu juga dapat menimbulkan penyakit. Untuk soal nomor 6, upaya untuk mencegah pencemaran tanah adalah dengan membuang sampah di tempat sampah sesuai kategorinya. Kenapa? Supaya dapat diolah kembali sesuai jenisnya sehingga dapat mengurangi penimbunan sampah. Lalu juga bisa mendaur ulang sampah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat seperti tas atau gantungan kunci, seperti itu. Lalu bisa dengan mengurangi penggunaan pupuk, pestisida, dan insektisida sintesis. Lalu diganti dengan penggunaan yang lebih alami seperti pupuk kandang atau pupuk kompos. Lalu dapat juga dengan mengurangi penggunaan plastik atau menggunakan plastik yang organik, jadi plastik yang sudah bisa terurai dalam waktu yang dekat. Jadi tidak seperti plastik-plastik yang soal nomor 2 tadi. Nah, sudah selesai untuk pembahasan dari tugas 8 LKPD pencemaran tanah dan udara. Ini sudah mencakup materi pokok dari pencemaran tanah dan udara. Jika masih ada yang bingung bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.